Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, Bunda sekalian ya, kita bisa bertemu kembali dalam rangka belajar ya, bagaimana cara melatih anak selama di rumah, tentu dengan persiapan berbagai macam eh, mulai dari ilmu, mulai dari mental, dan fisik pun juga sama. Maka untuk tema kali ini akan kita bahas tentang persiapan untuk orang tua. Ya kan? Betul kan jadwalnya ya? Persiapan untuk orang tua, pembekalan ya, pembekalan untuk orang tua. Ya. Nah, eh, sedikit mengulas ya dari materi yang kemarin tentang pembekalan untuk orang tua. Kenapa ini perlu ya? Karena orang tua juga butuh belajar, butuh proses ya. Ini bentar saya, ya kan orang tua butuh proses untuk belajar. Maka saya sebagai di sini sebagai terapis, sebagai tim medis ya, eh, berusaha ya memberikan semacam edukasi ya kepada orang tua, memfasilitasi supaya bisa belajar tentang anaknya dengan kondisi yang berbeda dengan anak yang lain. Karena penanganannya pun juga khusus ya, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ya, maka perlunya kita update ilmu supaya bisa menyikapi dengan benar, dengan tepat, tanpa uring-uringan ya, tanpa uring-uringan. Oke. Okay? Kita mulai ya, kita lanjutkan dari yang kemarin bahwa anak itu punya keunikan tersendiri ya Bun. Jadi meskipun itu saudara sekandung ya, saudara kandung yang eh, dalam satu rahim dikeluarkan dari ibu yang sama, mereka punya keunikan yang berbeda-beda gitu ya. Yang satunya cara belajarnya mungkin dia hanya sekedar melihat itu sudah pinter, tapi yang satunya terkadang harus menggunakan atraksi, menggunakan gerakan, menggunakan apa namanya eh, dengan media yang memang membuat dia itu bisa lebih paham terhadap apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi ini perlu juga dipahami oleh orang tua. Itu loh kakakmu tuh kemarin dulu itu nggak perlu diajari itu udah jalan sendiri, udah pinter sendiri. Nah, nggak boleh gitu ya kita sebagai orang tua karena masing-masing anak punya keunikan, punya kecerdasan masing-masing ya. Hmm, terus selanjutnya menguatkan mental orang tua adalah hal penting untuk melatih anak di rumah karena orang tua harus melalui beberapa tahapan untuk bisa terus istiqomah, continue melatih anak-anaknya meski dengan alat-alat seadanya, gitu ya Bun. Nah jadi kalau kita mengandalkan hanya di klinik saja, nah ya memang mungkin berprogres ya, tetapi akan lebih cepat progresnya ketika kita ikut andil dalam memberikan latihan kepada anak selama di rumah. Karena kebersamaan kita dengan anak-anak itu jauh lebih lama dibandingkan kebersamaan anak dengan terapis. Paling efektif cuma 30 menit ya di klinik. Itu pun dengan eh, apa namanya eh, biaya-biaya yang mungkin relatif lebih mahal ya. Sekarang kan kalau terapi di klinik itu sekitar seratusan ya, 100 atau bahkan ada yang lebih ya. Nah, maka selain kita harus bisa untuk melatih, pun juga untuk menjaga keistiqomahan itu kita dibarengi dengan ilmu ya. Jadi Bunda ketika melatih anak itu tidak sekedar eh, melatih saja. Misalkan Bunda dikasih home program dari terapisnya. Bu, nanti di rumah dilatih misalkan jalan papan di papan titian ya, atau jalan jongkok ya, atau lempar tangga bola ya, gitu. Nah, tetapi kalau Bunda tidak tahu, tidak paham maksudnya bagaimana, ini untuk melatih apa? Terus nanti kalau ada kesulitan bagaimana cara mengatasinya? Terus ketika eh, apa namanya anak mungkin mulai bosan atau menyikapi anak-anak yang
mungkin agak sulit dilatih, dia tidak bisa fokus. Nah, itu kan kalau awal melatih kan memang sulit. Kalau terapi sih ya punya tekniknya, punya apa namanya, cara menanganinya bisa. Nah, tetapi kalau orang tua tidak tahu, tidak paham bagaimana cara menangani ketika anak itu berulah gitu ya, mungkin kabur-kaburan ya, dan lain sebagainya. Nah, itu butuh diberikan pemahaman juga kepada orang tua supaya dia betah melatih anaknya, supaya dia lebih konsisten melatih anaknya, supaya dia bisa istiqomah gitu. Jangan sampai beradu begini, Bun, anak saya latih di atas papan titian tapi nggak bisa, Bun. Dia matanya itu loh nggak bisa fokus, nggak bisa eh, nggak bisa baik gitu ya. Artinya matanya ke sana kemari nggak melihat bolanya, nggak melihat papan titiannya gitu ya. Sampai ibunya mungkin, ini loh dilihat ini dilihat. Nah, memang memang kondisinya masih seperti itu untuk tahap awal ya. Jadi agak agak memang sulit gitu ya. Nah, maka karena Bunda belajar gitu ya, sehingga kita berikan pemahaman, tidak apa-apa Ibu, seperti itu memang wajar. Anak karena itu mengalami gangguan sensori dan terutama di bagian sensori dasarnya, vestibularnya, sehingga dia tidak bisa fokus itu sangat wajar. Maka yang kita perlu lakukan adalah melatih, hanya sekedar melatih, melatih dan melatih gitu ya. Dengan tentunya diimbangi kesabaran, pemahaman yang baik. Oh, ini anakku itu memang masih butuh butuh pematangan sensorinya. Nanti lama-lama dia bisa kok ya. Dia bisa mengerjakan. Nah, istilahnya bisa karena terbiasa ya. Jadi seperti atlet itu kan juga sama ya pun latihannya. Mungkin awal-awal dia masih kesulitan, tapi kan dia bisa sampai expert itu karena dia sering latihan. Artinya di saat itulah otak mulai beradaptasi. Tentu ketika anak targetnya sudah bisa mengerjakan atau berjalan di atas papan secara mandiri tanpa perlu dibantu orang tuanya, artinya di kehidupan dia sehari-hari dia sudah mulai fokus, sudah mulai paham dengan instruksi-instruksi sederhana ataupun eh, perkembangan yang memang anak itu berbeda-beda satu sama lain gitu ya. Jadi nanti diharapkan pun latihannya kok cuma main-main begini sih, anakku tuh aku butuh fokus, melatih anakku biar fokus, nggak dikasih mainan-mainan kayak gini aja gitu ya. Tahu ya jawabannya ya gitu ya. Terus selanjutnya yang penting adalah tekad yang diwujudkan dengan kesungguhan. Kemarin sudah ya kayaknya ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, sentuhan ayah, sentuhan orang tua, terutama ayah bagi anaknya sangat berpengaruh ya pada kematangan mental serta kepribadian anak di kemudian hari, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, jadi kewajiban mendidik anak itu adalah orang tua. Artinya ayah sama ibu, bukan sekedar salah satu atau biasanya kan ibu gitu ya. Nah, karena memang eh, umumnya ibu itu yang di rumah, ayahnya yang kerja gitu ya. Nah, tetapi eh, bukan berarti terus ayahnya tidak menyentuh anaknya sama sekali gitu ya. Nah, diluangkan meskipun barang sebentar, ayahnya diminta untuk kerjasama sama ibunya ya. Misalkan bantu apa latihan lempar tangga bola atau kalau anak laki-laki ya diajak main bola di lapangan atau diajak bermain layang-layang gitu ya. Nah, itu memberikan apa ya semacam sentuhan psikologis bagi anak gitu ya, pengalaman yang menyenangkan bagi anak gitu ya. Kalau nantinya seorang perempuan ketika dia dekat dengan ayahnya, artinya dia menemukan cinta pertamanya yaitu ayahnya gitu ya. Nah, dan dia nanti kalau dia tumbuh menjadi pribadi yang sudah dewasa, dia tidak mudah dipengaruhi oleh laki-laki, apalagi yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia lebih bisa menjaga dirinya gitu ya. Dampaknya sampai situ. Nah, kalau anak laki-laki dia dekat dengan ayahnya, ayahnya memberikan contoh
kepribadian yang baik sebagai seorang pemimpin gitu ya. Nah, jadi perlu sosok ayah dan ibu, bukan hanya salah satu, ibu aja atau ayah aja, karena ini anaknya berdua, anaknya ayah sama ibu gitu ya. Nah, selanjutnya eh, ibu sebagai pelaksana, ayah sebagai controllingnya ya. Jadi yang mengontrol itu ayahnya, jadi ayahnya memantau. Nah, adapun ibunya sebagai eh, pelaksana harian gitu. Itu sistem dalam kependidikan, ya, mendidik anak ya. Nah, selanjutnya kita perlu menguatkan ilmu ya, Bun. Nah, ya, jadi ilmu okupasi ini sudah melalui berbagai macam penelitian sudah sejak dulu ya, Bun, insya Allah terpercaya gitu ya. Jadi kayak iklan aja ya. Terpercaya karena memang ilmiah bisa dibuktikan gitu ya. Eh, apa namanya melalui kajian yang sudah lama dan diakui oleh dunia gitu ya. Nah, setiap hal butuh ilmu, baik itu mendidik anak, ataupun menjadi istri, ataupun menjadi guru, dan lain sebagainya. Itu pun butuh ilmu. Tidak hanya profesional yang boleh belajar, tapi orang tua boleh, boleh, tetapi sebatas untuk mengiringi tumbuh kembang anaknya, gitu ya. Nah, itu harus juga ya, apalagi orang tua yang anaknya ada gangguan tumbuh kembang harus belajar ya, harus belajar. Jangan sampai mengabaikan ya. Ini penting ya supaya anaknya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Masa depannya cerah gitu ya, insya Allah gitu ya. Karena setiap apa yang kita berikan kepada anak saat ini tentu akan menentukan masa depannya ya. Jadi bukan berarti terus anak yang masih kondisinya masih sulit untuk berinteraksi dan lain sebagainya, masih mungkin autis tapi tipenya yang agak berat gitu, bukan berarti tidak punya masa depan gitu ya. Maka dalam rangka kita memberikan kesempatan merubah masa depan anak yang baik, kita mulai dari sekarang, mulai dari saat itu meskipun perjalanannya lambat nggak ada masalah karena itu suatu proses gitu ya. Proses itu tidak bisa kita tentukan hasilnya ya karena kita bisa memaksimalkan proses aja, memaksimalkan ikhtiar kita aja. Kalau Allah yang kalau hasil Allah yang menentukan, gitu ya Bun. Nah, mendidik anak normal pun butuh ilmu, apalagi dengan kebutuhan khusus ya. Jadi yang terjadi untuk fenomena beberapa tahun terakhir ini gitu ya, karena maraknya atau zamannya zaman gadget gitu ya. Anak normal pun kalau kita salah penanganan, kalau kita tidak paham ilmunya, akan menjadi kebutuhan khusus juga ya. Karena apa? Karena kita salah pola asuh, salah didik gitu ya. Mungkin di usia sebelum 2 tahun kita berikan screen time atau setiap apa yang dia ingin selalu kita turutin ya sehingga anak itu punya karakter yang semau-maunya sendiri. Bukan berarti dia ada gangguan sensori, tidak. Tetapi karena pola asuh yang salah. Bisa juga seperti itu. Ya. Nah, jika orang tua abai, maka masa depan mereka tergadai. Ya, jadi ini perlu dipahami. Ya. Dengan ilmu, orang tua mendapatkan wawasan sehingga bisa mencerahkan, ya, bisa tercerahkan gitu ya. Apa apa yang kita lakukan untuk anak itu betul-betul disadari ya. Ini untuk masa depan anak saya gitu ya, insya Allah. Dan ini selain selain untuk apa namanya menambah wawasan, juga kita eh, menjadikan ladang amal ya bagi kita sebagai orang tua gitu ya. Kalau pemahaman ini ada dalam diri kita, kita tidak akan bosan Bunda ya mendidik anak-anak kita karena sebagai ladang pahala bagi kita. Begitu ya. Dan semoga kalau ikhlas ya akan berbuah hasilnya cukup manis ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, ketika kita eh, melatih terutama untuk anak-anak dengan kondisi khusus gitu ya
Tentu banyak ya, seperti yang sudah saya berikan. Mungkin Bunda sebagian sudah membaca ya, membaca apa namanya jadwal-jadwal yang dulu pernah saya berikan selama 1 tahun ya. Memang efektifnya 9 bulan ya, tetapi 1 tahun itu kan banyak istilahnya mata kuliah ya. Kalau kalau lebih kerennya mata kuliah, tapi kalau di sini materi aja gitu ya. Cukup materinya itu kan banyak ya Bun. Nah, sebegitulah ya, sebegitu banyaknya itu mungkin masih kurang, masih permukaan saja gitu ya, yang perlu Bunda tahu gitu ya, bahwa mendidik anak itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, apalagi dengan kondisi khusus gitu ya. Perlu belajar psikologi perkembangan anak, perlu belajar apa namanya perkembangan tahap-tahap perkembangan anak supaya kita paham dan bisa menormalkan anakku itu sebetulnya eh, di usia berapa sih bisa begini gitu ya. Harusnya sudah bisa apa aja ya di usia sekian gitu. Nah, itu kan perlu tahu. Kalau tidak, kalau misalkan sudah usia 2 tahun, tapi kok belum bisa ngomong, bahkan satu kata aja babbling itu belum muncul. Nah, ini eh, perlu diberikan apa, tindakan apa. Nah, seperti itu kan tentu orang tua lebih peka ya dibandingkan orang tua yang perempuan maksudnya. Tapi ya rata-rata begitu, gitu ya. Yang perempuan, maksudnya ibunya, gitu ya. Nah, eh, yang selanjutnya adalah selain ilmu juga kita juga perlu juga untuk menguatkan mental kita. Artinya kita perlu menguatkan keimanan kita, gitu ya. Karena saya merasa sendiri ya, Bun, ketika kita gersang jiwanya dalam mendidik anak, dalam melatih anak, ya tentu latihannya itu eh, sulit untuk berbekas ya, sulit untuk membekas dalam diri anak. Ya maka perlunya kita menguatkan keyakinan karena ini sebagai apa namanya istilahnya itu untuk melanggengkan ya, untuk apa namanya menguatkan kita bisa biar lebih bisa istiqomah, lebih bisa apa rutin ya melatih anaknya itu hanya dengan menguatkan keimanan kita. Gitu ya. Oh, berpemahaman sebagai tadi ladang pahala, sebagai bekal gitu ya. Karena gini Bun, mohon maaf ini saya cerita sedikit ya. Jadi kemarin dulu itu dosen saya, mungkin namanya Pak Budi ya. Beliau itu memberikan apa mengadakan penelitian ya untuk S3-nya gitu ya, pendidikan S3-nya dengan tema yang diambil itu meneliti tingkat kepenatan para orang tua yang memiliki anak autis. Nah, itu judul penelitiannya kurang lebih itu ya. Nah, terus tindakan yang mereka lakukan ketika mereka mengalami puncak kejenuhan itu apa aja gitu ya. Nah, itu kan diteliti ya sama beliau. Nah, salah satunya mereka ujung-ujungnya atau juntrungnya banyak menyerahkan ya, banyak pasrah gitu ya. Banyak pasrah dan eh, menyerahkan bahwa ini adalah ujian gitu ya. Ini ujian dan ini sebagai ladang pahala. Itu yang bisa ditarik garis benang apa benang merahnya dalam itu. Jadi eh, sangat sangat memang sangat burden ya, sangat bosan ya orang tua yang mempunyai anak dengan kondisi khusus ini stresnya tingkat stresnya itu lebih tinggi gitu ya. Apalagi tidak didukung oleh pasangan. Mungkin suaminya masih denial, masih menolak ataupun tidak memberikan support ke ibunya dalam untuk perbaikan perkembangan anaknya dan semua muanya dikerjakan oleh ibunya sendiri gitu ya, mencarikan sekolah bahkan ditolak-tolak dari sekolah satu ke sekolah yang lain, ditolak 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 dan ditolak sampai akhirnya sekolah yang kesekian baru mau menerima dan akhirnya
dia belajar banyak hal diajari oleh gurunya, dan saat ada pentas mungkin ya, si anak itu berhasil, dan itu menjadikan kepuasan batin tersendiri bagi si ibu karena perjuangan yang sudah dilakukan selama ini untuk anaknya. Nah, itu kan jadi apa ya, drama. Jadi apa ya? Jadi cerita atau perjuangan orang tua gitu ya. Nah, kalau perjuangan ini tidak diimbangi dengan kekuatan iman, dia mau mengadu ke siapa lagi kalau nggak selain kepada Tuhannya gitu ya. Minta kebaikan, minta petunjuk kepada Allah tentunya ya. Bagi yang muslim ya, supaya diberikan taufik, supaya diberikan kekuatan ya untuk mendidik anaknya, mendidik amanah yang sudah diberikan sama Allah ini, bagaimana ke depannya gitu kan, selalu minta petunjuk sama Allah gitu kan. Nah, karena ya sudah tidak ada lagi yang diminta tolong, suaminya nggak mendukung gitu ya. Keluarga besarnya mencerca ya, nggak bahkan menganaktirikan ya. Cucu-cucu kadang anak-anak itu juga pilih kasih juga ya. Kalau cucu yang di apa namanya, yang disayang aja, yang begini-begini, yang itu malah dijauhin. Ada juga yang kayak gitu. Pernah juga ngobrol dengan saya, itu ibunya kan sakit hati juga, dari keluarga besarnya nggak mau mengakui atau menganaktirikan cucunya yang ada kelainan khusus ini gitu kan. Ya meskipun itu nyata, tetapi kalau di apa namanya, diucapkan itu kan semakin menyakitkan ibunya ya kan, seperti itu. Jadi bahkan anak ibu, kedua orang tuanya dokter, anaknya autis, yang disalahkan ibunya ya. Ibunya sih kurang cerewet, kurang begini, kurang begitu. Akhirnya ya ibunya nangis, sedih kan begitu. Jadi bahan obrolan di keluarga besarnya. Nah, serba nggak enak. Nah, itu kan menambah stres bagi orang tua, terutama ibunya gitu ya, Bu. Nah, kalau apalagi suaminya nggak mendukung, nah betapa stresnya gitu ya. Saya bisa apa ya, bisa merasakan ya, sulitnya ya punya anak dengan kondisi khusus, ditambah tidak ada dukungan dari keluarga. Ya itu, maka yang kita minta tolong siapa ya? Yang bisa menguatkan kita siapa ya? Kalau nggak Allah yang memberikan amanah ini supaya kita kuat gitu ya, supaya kita tegar, bisa terus berjuang untuk masa depan anak-anak kita, ya kan? Nah, kalau nggak kita, siapa yang menyayangi mereka, ya kan? Mau mengandalkan siapa, ya? Nah, maka pentingnya keimanan ini pada kita tanamkan pada diri kita supaya kita lebih tegar, gitu ya, pun menghadapi hari-hari ya yang penuh ujian, gitu. Nah, manfaatnya pentingnya keimanan dalam hati kita akan mewarnai setiap aktivitas keseharian kita, termasuk mendidik anak eh, dan selama proses terapi ya. Nah, kalau ibu ini ya, dia ini apa namanya, orang tua yang mungkin dia terburu-buru, dia tidak istilahnya itu kurang menerima ya, kurang. Ini kan kalau anak sudah begini itu namanya takdir ya Bun, takdir ya. Takdir itu suatu yang harus kita imani ya bagi kita seorang muslim gitu ya. Ketentuan Allah ini ya kita terima gitu ya. Nah, adapun proses menjalaninya kita minta kekuatan ya dari Allah. Nah, dari ketika kita menjalani terapi, memberikan aktivitas anak itu kita lebih tenang ya, tidak terburu-buru atau tidak kemerungsung ya, istilah Jawanya itu apa namanya, pikirannya itu lebih stabil gitu ya. Nah, kalau yang saya rasakan begitu ya Bun. Jadi keimanan ini akan memuncul kelembutan hati. Nah, maka untuk kalau kalau saya gitu ya, saya itu menekankan ketika melatih anak itu utamakan kasih sayang ya, utamakan kasih sayang. Jadi
tidak membentak ya, berkata tegas memang ya sesekali diperlukan untuk anak gitu ya, tetapi untuk model-model terapi yang zaman dulu gitu ya, waktu saya kuliah itu kan kadang lihat senior seniornya terapi tidak ya gitu, terus apa lagi eh, masukkan apa ya apa namanya dengan suara-suara yang keras dengan bentakan gitu ya. Nah, itu saya hindari gitu ya. Sekarang saya hindari ya. Anak itu punya hati kok ya. Dia punya hati. Kita pun kalau dibentak pun juga nggak mau juga gitu ya. Dan saya lebih suka untuk mengkomunikasikan dengan cara yang baik ya, dengan cara yang ya diperlakukan. Anak itu diperlakukan dengan cara yang baik, tidak dibentak ataupun bahkan dipukul gitu ya. Dipukul itu maksudnya ketika terapi ya. Tapi kalau pas sehari-hari gini, kalau apa namanya hukuman itu, apalagi yang anak usia sudah 10 tahunan ya, itu memang dipukul nggak apa-apa, cuman dipukulnya untuk pukulan pelajaran, bukan pukulan untuk menyakiti ya, bukan menyakiti tapi untuk pelajaran. Jadi tidak boleh di mukanya ya, di pantatnya mungkin ya bisa gitu, gitu ya. Jadi perlunya memunculkan keimanan itu biar hati kita lembut ya, biar kita hati lembut, terus mendidik anak pun juga terwarnai dengan baik gitu ya, tidak kasar, tidak membentak gitu ya, mudah mengontrol emosi dan tidak mudah patah semangat gitu ya. Nah, itu yang saya rasakan sih. Jadi yang pengalaman yang saya tuangkan di sini itu yang saya rasakan gitu ya. Yang saya rasakan. Jadi saya juga belajar, Bun. Jadi mungkin di awal-awal terapi itu saya ikut-ikutan senior saya gitu ya, sampai kelahi ibarat kelahi sama apa apa namanya karena anak ADHD kan sulit banget diatur ya. Kalau mungkin waktu itu nggak paham, jadi lebih terkesan kaku gitu loh maksudnya ya. Di awal-awal kan, nah, saya mulai belajar, kenapa ya ini bukan terapi kayak gini. Maksudnya saya sendiri bertanya-tanya, sampai saya nggak ingin jadi terapis. Kalau modelnya seperti ini tuh saya nggak mau jadi terapis. Kalau kok jadi membuat karakter kita itu kok jadi keras, jadi galak gitu ya. Nah, itu saya nggak mau gitu ya waktu itu. Nah, akhirnya terus apa namanya, semakin sini tuh saya mulai eh, belajar lagi gitu ya, yang baik seperti apa, anak-anak itu diperlakukan kayak apa, meskipun dia terkesan tidak paham, terkesan cuek, tapi dia sejatinya itu mendengar saja, dia punya hati juga gitu ya. Kalau kita memperlakukan nggak baik ya, ya, ya jadinya bentukannya juga nanti nggak bagus juga gitu. Oke, itu bagi saya gitu ya. Terus kekuatan iman akan menghalau masalah-masalah yang muncul ya. Jadi ketika terapi itu mesti nggak mulus ya, nggak mulus seperti yang kita atau mungkin saya memberikan contoh yang begini bu, ini bu, ini. Mungkin di ketika Bunda praktek itu nggak seperti yang saya praktekkan karena setiap orang ya berbeda-beda ya. Saya praktek nggak mungkin sama dengan para bunda praktek di rumah gitu ya. Nah, maka ketika fungsinya iman di sini, ketika orang tua itu ada kesulitan, itu bisa dihalau sendiri gitu loh ya, Mas ya, sebagai benteng ya, supaya tidak memukul anak, supaya tidak berbuat uh, physical abuse, menyakiti anak gitu ya dengan cara yang kasar, itu sebagai benteng dari perbuatan-perbuatan yang buruk gitu. Itu kalau kita punya iman, insya Allah itu akan kerja otomatis apapun ya dalam dalam diri kita gitu ya. Jadi kalau misalkan anak suka kabur-kaburan atau dia malah di terapi malah mengalihkan terus gitu ya, ngeles istilahnya ya, ngeles gitu ya, kita bagaimana menyikapinya gitu. Apakah perlu kita tabok? Maka kita perlu cukup senyum aja atau kita peluk? Nah, kan berbeda-beda cara penanganannya. Nah,
Selanjutnya membuat kondisi jiwa kita lebih stabil. Nah, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar ya. Terus melapangkan hati dan mudah memaafkan. Nah, namanya anak ini memang terkadang menguras emosi. Iya, ya. Saya juga tidak memungkiri ini ya. Sangat menguras emosi ketika apalagi baru mulai latihan ya. Baru mulai latihan di awal itu sangat menguras energi banget ya gitu ya. Sehingga eh, kita kalau mempunyai iman itu mudah memaafkan ya. Karena anak kita juga, anak kita sendiri juga gitu ya, mudah memaafkan. Nah, selanjutnya memunculkan optimisme dalam menjalani kehidupan. Nah, ini dampak ya, itu secara otomatis ya. Jadi optimisme ingin ingin apa namanya tidak ada putus asa gitu ya tidak kalau lelah iya lelah namanya manusia masih capek lelah itu sangat sangat wajar gitu ya kalau bunda capek bunda lelah ya istirahat aja jangan dipaksakan ya tandanya gimana kalau capek lelah tuh biasanya mudah marah biasanya mudah marah mudah stres gitu. Nah, itu Bunda bisa istirahat dulu. Dipending dulu nggak apa-apa gitu ya. Eh, Nanti kalau udah mulai baikan, lelahnya hilang, ya bisa dilatih kembali gitu. Capek boleh ya nggak boleh putus asa. Nah, kalau kita diimbangi dengan keimanan, insya Allah akan memunculkan optimisme ya. Tidak ada kata putus asa ya dalam ini kenapa ya Bun kok anakku kok begini nggak bisa begitu nggak bisa cuma memindah bola aja nggak bisa ya dari kanan ke kiri nggak bisa cuma melepas loh Bun melepas bola gitu ya nggak bisa ya iya memang karena masih ada refleksnya refleks primitifnya masih melekat gitu ya iya Bun mengambil loh Bun saya ambilkan gitu ya ada orang tua yang kayak gitu juga tadi ya. Ya, ya kalau Bunda masih mendapat anaknya seperti itu, ya yang sabar ya pertama sabar itu berproses ya. Jadi memang seiring dengan kita terus melatih bonding ya, bonding itu kan interaksi ya antara orang tua dengan anak itu akan memberikan stimulus ya pada anaknya. Jadi meskipun Bunda itu ibarat tidak paham konsepnya pun gitu ya. Kalau Bunda sering latihan, sering melatih anak, wes pokoknya interaksi tapi dengan kasih sayang loh ya, itu akan memberikan stimulus pada anak gitu. Ya, jadi apalagi ditambah ada ilmunya, ditambah teratur, ditambah benar caranya. Nah, itu akan memberikan progres yang baik untuk anak begitu. Ya, Bun. Nah, terus caranya gimana Bun? Menguatkan keimanan gitu ya. Caranya yang pertama banyak berpasrah pada Allah. Ya kita mengadu lah ya. Mengadu siapa lagi tempat mengadu yang paling tepat, paling baik kalau nggak Tuhan kita ya. Bagi orang muslim ya Allah gitu ya. Tempat mengadu kita di mana di setiap salat kita mungkin kita mengadukan udah adukan aja eh, curahkan isi hati Bunda kepada Allah, minta petunjuknya ya, minta petunjuk, berharap sama Allah untuk kebaikan-kebaikan anak-anak kita, gitu ya. Nanti kan Allah memberikan ketenangan ya dalam jiwa kita. Selanjutnya kita juga bisa mendengarkan kajian-kajian biar namanya untuk menyirami kolbu kita, ya kan? Menyirami atau memberikan wawasan kepada kita, gitu ya. Mungkin kalau ada pengajian ya bisa datang. Kalau enggak lewat YouTube pun enggak apa-apa gitu. Sekarang kan banyak ya Bun. Di YouTube ada, di medsos juga ada. Bisa kita apa namanya pelajari pelan-pelan gitu ya. Selanjutnya membaca Quran ya, membaca Quran ini. Kemarin saya mendengarkan parenting dari eh, Dr. Aisyah Dahlan ya. Mungkin Bunda pernah mendengarkan ceramahnya beliau juga gitu ya. Nah, beliau itu mengatakan
untuk perkembangan mental gitu ya, perkembangan mental anak itu kaitannya atau berkaitan erat dengan eh, Quran gitu ya, dengan eh, isi Al-Quran. Entah itu apa yang berkaitan dengan Quran, seluk-beluk ya, semua yang berkaitan dengan Quran itu akan memberikan efek pada si anak gitu ya. Apalagi mempelajarinya, apalagi apa namanya mentadaburinya gitu ya. Kalau itu udah tahap ya, misal untuk kita gitu ya kan bisa berpikir gitu ya, bagi anak-anak yang normal itu sangat bagus untuk pembentukan mental mereka gitu ya. Nah, tentu untuk anak-anak yang dengan kondisi khusus pun juga tidak kalah pentingnya gitu ya. Dengan cara apa? Ya kita mulai dari yang paling sederhana ya, membacakan Quran baik itu untuk kita sendiri ataupun untuk untuk mereka gitu ya. Nah, kan mungkin untuk misalkan Bunda nanti berkesempatan mendengarkan ceramah beliau atau parenting beliau tentang ilmu neuroscience gitu ya kan beliau sangat apa ya menekuni di bidang neuroscience yang berkaitan dengan ilmu otak dan pendidikan gitu ya. Nah, ini nanti bisa juga untuk mendengarkan ceramahnya beliau. Nah, itu ada efeknya Bun untuk anak-anak kita gitu ya. Jadi maka ini saya berikan nama inklusi plus gitu ya. Nah, plusnya itu plus ada pelajaran untuk rohaninya ya, ada keimanannya gitu yang tauhid yang perlu kita tanamkan anak sejak dini karena itu yang akan menstimulus jiwanya ya. Namanya manusia itu terdiri dari dua ya, terdiri dua, jiwa dan raga, ya kan? Jiwa dan raga. Kalau raganya kita berikan stimulasi, ya, kita berikan latihan-latihan sehingga akan baik. Tetapi jiwanya kalau nggak kita berikan stimulasi, ya dia juga akan garing, maksudnya gersang lah ya. Nah, maka perlu kita berikan stimulus juga untuk jiwanya supaya tumbuh dengan baik antara jiwa dan raga itu seimbang ya karena nggak bisa dipisahkan di otak pun juga akan seperti itu gitu ya tidak bisa berjalan sebagian itu nggak bisa tetapi kerjanya mereka bareng-bareng gitu ya Bun mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, terus selain itu apa lagi? Selain kita berpasrah, kita mungkin pertama mentertibkan sholat kita dulu. Bagi yang masih bolong-bolong bisa ditertibkan lagi gitu ya. Bagi yang muslim ya terutama ya. Terus kita lebih banyak mendekatkan sama Allah gitu ya. Mungkin ibadah dengan ibadah-ibadah spesial ya seperti sholat malam, sholat tahajud dan sebagainya. Terus membaca buku-buku yang bermanfaat. Mungkin kalau buku saya yang kemarin itu sudah sedikit saya masukkan untuk bagaimana untuk menjaga keikhlasan kita gitu ya pun mungkin bisa dibaca-baca juga ditambah mungkin kalau Bunda punya referensi buku yang bagus yang lain bisa dibaca lagi gitu ya. Nah, terus mendengarkan parenting ya, parenting entah itu dari YouTube kah ataupun dari mungkin di sekolahnya mengadakan parenting kan, nah atau dari psikolog kah ya. Mungkin kalau psikolog itu ya dari Bunda Eli Risman. Nah, itu kan pakarnya psikolog ya. Nah, itu bisa kita dengarkan, bisa menambah ilmu kita jadi sebagai orang tua gitu ya. Ataupun ustadz-ustadz yang lain juga boleh gitu ya yang terletak yang apa namanya yang kita yakini gitu ya. Oke, selanjutnya satu lagi ya. Hmm. Nah, terus gini pun, ini nanti agak lama nggak apa-apa ya. Mengambil inti permasalahan ya. Jadi kasus-kasus di lapangan ya, anak itu berbeda dengan anak yang lain. Keluarga membanding-bandingkan dengan anak-anak yang lain. Nah, ini yang terjadi ya. Di awal-awal kelas itu banyak yang mengadu atau curhat. Baru kenal saya ya lewat kelas gitu ya.
Cuman terus curhat panjang lebar kali panjang lebar sama dengan luas kali tinggi gitu ya. Jadi orang tua itu pun anak saya begini-begini, saya tinggal bersama orang tua, saya begini-begini, suami saya jauh gini-gini. Saya nggak sebelumnya saya juga nggak pernah tahu rumahnya jauh juga di luar kadang di luar Jawa, kadang ada yang sekitar Jawa gitu kan. Maksudnya saya nggak tahu siapa dia gitu ya. Tiba-tiba curhat begitu gitu ya. Nah, karena apa? Mereka sampai bulat, sampai stres gitu ya, Bun. Karena anaknya itu selalu dibanding-bandingkan dengan yang lain gitu ya. Entah itu dari keluarga besarnya, dari tetangganya, di lingkungan sekolahnya, ya dibanding-bandingkan gitu. Jadi ibunya itu menahan, hanya bisa menahan dan menangis ya. Ya kan kasihan kalau kayak begini ya, Bun. Pernah nggak, Bun, mengalami begini? Ya, pernah ya, gitu ya. Nah, ini terus larinya kemana kalau kayak gini larinya, ya? Nah, masing-masing punya punya apa ya? Ya mungkin Bunda bisa mengalihkan. Nanti mungkin kalau punya hobi, punya apa, punya kesenangan yang lain bisa dialihkan. Atau teman, kalau seperti ini jangan dibicarakan ke ke siapa-siapa ya. Kalau Bunda itu punya masalah, jangan dibicarakan ke siapa-siapa. Cari orang yang terpercaya aja, entah itu pasangan ataupun yang paling dipercaya. Kalau nanti punya masalah dibicarakan kemana-mana ya nanti malah nggak bagus gitu ya, malah menyebar kemana-mana nggak bagus ya buat keluarganya Bunda. Ataupun soalnya apa yang kita bicarakan itu akan lebih lebih apa ya, lebih kuat lagi melekat dalam pikiran kita ya. Kita membicarakan kejelekan anak, misalkan iya pun anakku itu memang nakal, anakku gini-gini, anakku itu nggak fokus, anakku gini mana macam-macam gitu ya, permasalahan dibicarakan kemana-mana, nggak cuma satu orang aja yang dibicarakan, yang di apa namanya yang diajak bicara, tetapi banyak lagi dari orang satu kalau ketemu orang bicaranya begitu, anakku ini gini, anakku ini gini. Nah, itu yang malah membuat apa ya, eh, stigma negatif pada anak. Apalagi kalau anaknya mendengar ya, nggak jadi malah nggak jadi tambah baik, malah jadi tambah seperti yang dibicarakan bundanya, gitu. Gitu ya, ya pernah ya mengalaminya. Ya, jadi ya bersabar ya, bersabar gitu. Sambil kita mengadu kan, mengadukan ya, melepaskan apa ya, melepaskan rasa kekesalan kita, mengadukan gitu ya. Bisa dengan berdoa, bisa dengan olahraga kita gitu ya, supaya tidak stres gitu ya. Ya. Nah, stigma negatif yang muncul baik untuk anak dan orang tuanya, misalkan dikatakan anak bisu, anak nakal, anak idiot, bodoh, orang tua nggak bisa didik, macam-macam ya. Nah, itu semuanya tuh pernah apa ya, yang biasa terjadi di lapangan begitu, gitu ya, Bun. Nah, jadi, nah minim juga dukungan dari orang tua atau keluarga besar itu minim juga. Nah, apalagi pasangan yang orang yang sangat dekat dengan dirinya, tetapi tidak mendukungnya itu sangat menyakitkan, gitu ya. Nah, bagi kita ya, jadi, ya, ya, gimana? Ya, bisanya juga cuma pasrah ya, teman. Oke. Insya Allah nanti terus kita eh, dengan belajar, dengan kita memupuk keimanan kita, Insya Allah Allah memberikan taufik ya kepada kita supaya kita bisa terus istiqomah melatih berjuang untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka tentunya ya. Dan ini tidak akan sia-sia ya, ada pahalanya. Nah, itu loh yang membuat poin plus kalau kita punya keimanan itu tidak ada yang sia-sia ya, tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita ataupun dalam melatih anak kita. Dan kita akan menemui kepuasan ketika anak itu berhasil atau berprogres dengan baik ya.
dari tangan kita yang mendidik mereka, dari tangan kita yang memberikan sentuhan kasih sayang sehingga anak itu bisa masa depan baik gitu ya. Gitu. Ya, Bun. Oke, mungkin untuk materi saya cukupkan dulu. Kita beralih ke tugas ya, nanti Mbak kelamaan ya. Saya alihkan. Mungkin ada yang mau sampaikan dulu? Ada? Ada yang mau disampaikan dulu, Bun? Ditanyakan? Ini kalau video saya matikan dulu ya biar nanti cepat apa namanya eh me- ada yang mau tanya ya ini oke. Oh kayak bawang kayak bawang ya Bun. Maaf ya Bun kalau menyinggung perasaan. Oke kita lanjut ya untuk tugas ketujuh ya untuk anak usia di bawah 6 tahun ya. Yang pertama eh, mencari mainan di dalam beras ya. Mencari mainan di dalam beras ya. Oke. Nah, ini untuk stimulasi sensori apa? Sensori taktilnya. Kalau bahasa Inggris itu gimana, Bun? Tactile gitu ya. Tactile gitu kalau dosen saya itu bilangnya. Tactile gitu. Mencari mainan dalam. Jadi Bunda itu nanti menyediakan satu baskom isinya beras ya. Beras, terus mainannya dimasukkan di dalam beras itu, lalu minta anak untuk mencari mainan. Ayo, mana ya mainan? Dikumpulkan yuk, dicari. Nah, dia apa namanya untuk taktilnya biar dia apa namanya belajar ya sentuhan dari beras-beras itu memberikan sensasi taktil gitu ya pada anak. Atau misalkan beras sebetulnya hampir sama ya untuk beras, terus pasir, terus kacang-kacangan ataupun apa namanya eh, benda-benda yang lain ya seperti kerikil. Nah, itu pun sebetulnya juga bisa memberikan sensasi taktil atau stimulus taktil pada anak. Nah, untuk kali ini, untuk anak di bawah usia 6 tahun, beras ya, beras ya. Nanti silahkan Bunda pakai beras di rumahnya. Ada kan beras ya, makanan pokok gitu ya. Nah, selanjutnya untuk sensori motor ya, ruang sensori motor bermain ayunan ya. Bermain ayunannya seperti apa, Bun? Dulu kan sudah bermain ayunan. Sekarang yang modelnya kayak apa? Nah, sekarang modelnya agak berbeda. Mungkin ya eh, yang dulu pernah bermain ayunan, nanti saya berikan videonya ya. Yang dulu pernah bermain ayunan sambil tengkurap, sekarang sambil duduk ya. Jadi berbeda dengan yang kemarin. Fungsinya apa? Sama-sama memberikan stimulasi sensori vestibular pada anak ya. Itu mungkin ada yang masih takut main ayunan ya. Itu berarti otaknya masih belum bersahabat. Belum bisa beradaptasi maksudnya ya belum bisa beradaptasi dengan ketinggian, dengan gerakan. Nah, itu stimulasinya begitu ya, supaya dia lebih optimal lagi. Selanjutnya untuk uh, apa namanya ruang sensori motor ya, untuk ruang preakademik ya, preakademik atau fine motor skill atau keterampilan motorik halus gitu ya. Karena preakademik ini memang identik dengan motorik halus gitu ya. Nah, kali ini eh, latihannya memetik bayam ya. Boleh sih ya kangkung, boleh sebetulnya ya. Bayam juga boleh. Ya yang jadi penilaian yang bagian mana ya? Yang menjadi penilaian adalah ketika anak itu melakukan pinch, pinch, gerakan pinch.
pinch itu jari-jari antara jempol dengan jari-jari bagian ujung jari gitu ya. Namanya pinch, kayak kita mengambil benda-benda kecil itu kan menggunakan model. Bentar, ini saya buka dulu videonya, ya kan? Nah, ya nanti Bunda bisa melihat prakteknya. Nah, pins, ya sebentar. Pins itu seperti ini ya, Bun. Nah, seperti ini mungkin ya. Seperti bisa kelihatan ya. Pins seperti ini. Kecil-kecil ini ya. Opposite namanya. Opposite. Pinching namanya ya. Nah, itu seperti memetik bayam. Ya, seperti itu ya. Nanti bisa dilatihkan. Terus selanjutnya, memberi makan hewan piaraan. Kalau ini masuk ke ruang leisure time ya. Jadi memanfaatkan waktunya ya, waktu luang ya. Kita latih anak untuk memberi makan hewan piaraan. Ya, mungkin di rumah kalau ada ayam, ada mungkin kucing pun boleh ya. Atau pun di rumah nggak ada apa-apa Bun. Ikan ada nggak ikan gitu ya? Ikan juga nggak ada gitu ya. Ya boleh ke rumah tetangga juga boleh kasih makan eh, ayamnya tetangga atau kasih makan apa namanya nanti bisa diusahakan orang tuanya ya buat tahu buat apa ya istilahnya itu sebagai eh, itu sebenarnya banyak ya manfaatnya ya untuk perkembangan anak ya mulai dari apa namanya rasa untuk sosialisasinya, maksudnya empatinya terhadap sesama makhluk gitu ya. Kasihan binatang, jangan di apa namanya ganggu dan lain itu nanti banyak kok pun manfaatnya. Kalau kita mau mencari lebih detail lagi bisa nanti Bunda cari sendiri ya di Google ataupun di buku-buku yang lain gitu ya. Memberikan tanggung jawab juga bisa ke anak, gitu. Melatih tanggung jawab maksudnya ya. Selanjutnya nanti kita masuk ke ruang produktivitas ya. Eh, Ajak anak untuk bermain mobil-mobilan, tetapi dibuatkan rutenya ya. Jadi bisa juga rutenya ini dibuat dengan menggunakan batas gitu ya. Batasnya boleh apapun, mungkin batas pakai kapur, kapur itu plester boleh ya, atau pakai apa ya yang ada di rumah lah ya apa gitu bisa dipakai gitu ya untuk ayo mobilnya dijalankan sesuai rutenya gitu ya kayak Tamiya itu kan ada rutenya juga ya cuman itu kan pakai apa pakai no batu atau baterai tapi kalau ini anaknya yang menjalankan sesuai rutenya nah ini fungsinya untuk apa fungsinya untuk melatih visual persepsinya namanya bermain itu suatu hal yang penting bagi anak ya jadi nanti dia juga akan belajar dari polanya ya, dari main itu seperti apa apalagi nanti ditambah mainnya bareng sama teman-teman dia akan belajar membandingkan dirinya dengan temannya juga gitu ya nanti insya Allah kan kalau nanti sampai Bunda bisa sampai nanti maksudnya homeschoolingnya bisa berlanjut mungkin ketemu materi ini ya khusus membahas tentang bermain gitu manfaat dari bermain itu apa aja nanti bisa sampai situ ya selanjutnya ya membacakan atau mengulang surat pendek dalam Al-Quran ya Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq dan seterusnya. Nah ini cukup dirutinkan ya Bun. Jadi mungkin kalau Bunda kemarin sudah setor tugas gitu ya membaca surah Al-Fatihah, Anas. Nah itu tinggal dirutinkan saja. Tidak disuarakan pun nggak apa-apa. Yang penting rutin karena ketika Bunda melakukan ini pun nanti kebaikannya pun kembalinya ke Bunda dan anak gitu ya kalau saya nggak nggak bisa ngecek satu persatu wah ini udah belum bun misalkan bunda bunda siapa ya bunda A gitu ya ini sudah belum saya nggak bisa ngecek satu persatu gitu ya nah maka yang saya tekankan di sini adalah rutinitas atau dijalankan secara rutin ya untuk keimanan ini yang kemarin diulang-ulang juga nggak apa-apa ya
lebih bagus lagi, lebih cantik lagi nanti maksudnya ya. Siapa yang menciptakan adik siapa gitu ya. Bisa juga apa namanya ketika melihat apapun ya, entah itu matahari, bulan, bintang, terus hewan-hewan yang lain, atau segala penciptaan Allah yang lain, kita kenalkan ke anak, lalu kita jelaskan gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu sering dipupuk ya, dipupuk buat anak biar lebih terisi jiwanya gitu ya. Beda loh ya sama yang gersang, sama yang kosong. Selanjutnya, untuk ruang kognitif ya, mencocokkan warna-warna yang kita pasang di tembok. Nah, jadi Bunda punya warna ya, misalkan pakai kertas origami kan ada warna-warna gitu ya. Nah, itu bisa dipasang mungkin 4 warna, merah, kuning, hijau, biru misalkan. Contohnya kita pasang di tembok. Lalu anak diminta untuk memasangkan, kita kan juga menyediakan yang mau dipasangkan, kertas-kertas yang mau dipasangkan di tembok itu eh, apa namanya, warnanya udah kita siapkan. Nah, anak tinggal menempel aja, mungkin bisa menggunakan double tip gitu ya, kita kasih double tip atau kita cukup apa namanya, disuruh menyamakan aja gitu ya. Samakan warnanya gitu ya. Kadang ada yang belum bisa ini ya. Ini untuk visual latihan visual persepsi namanya ya. Visual persepsi pengelompokan warna gitu ya. Bagi yang sudah bisa gimana ya? Nanti boleh pakai tugas yang di usia 9 tahun. Di atas 7 tahun boleh gitu ya. Terus membereskan mainan sendiri. Ini di ruang kemandirian, silahkan membereskan mainan sendiri. Itu ya Bun. Selanjutnya, yuk. Eh, di ruang verbal ya, menyebutkan 5 nama mainan yang dia suka. Ya. Setelah dibereskan, ya kan? Setelah dibereskan, terus mainan yang dia suka kira-kira apa aja? Mungkin dinosaurus, terus apa lagi ya yang dia Lego, puzzle atau apalah ya yang dia suka. Nah itu tolong sekali lagi menyebutkannya itu secara jelas ya Bun, secara jelas ya. Misalkan dino, kalau dinosaurus kan agak agak panjang gitu ya. Jadi Bunda cukup menyebutkan dino, dino. Nah anak biar termotivasi gitu ya. 5 nggak apa-apa ya. Kalau belum bisa 5 ya cukup 2 dulu nggak apa-apa. Jadi sesuaikan aja ya ini dengan anak gitu ya. Oke, itu ya Bun. Untuk ini untuk tugas anak di bawah usia 6 tahun. Oke. Nah, sekarang kita apa namanya? Kita lanjut untuk anak yang usianya di atas 7 tahun. Gitu ya, di atas 7 tahun. Oke, sekarang untuk masuk ke ruang sensori ya, minta anak untuk bermain perosotan di playground ya. Jadi perosotan ini akan memberikan stimulasi vestibular, stimulasi untuk motor planning gitu ya, dampak dari vestibular gitu ya. Perencanaan gerak maksudnya ya, kalau motor planning perencanaan. Nanti insya Allah kita bahas juga untuk piramida belajar yaitu satu persatu. Nah, nanti anak diajak main perosotan pun apa harus di playground gitu ya. Ya kalau di rumah ada ya nggak apa-apa. Mungkin di TK ada juga boleh gitu ya. Atau di taman boleh juga gitu ya. Yang penting dia bermain perosotan ya. Nanti saya kasih apa video. Selanjutnya memasukkan bola menggunakan kakinya. Nah, ini bisa juga anak itu posisi duduk, bisa juga posisi berbaring ya. Yang seperti apa caranya ya nanti saya jelaskan untuk videonya. Yang ketiga, anak di atas 7 tahun menyentil tutup botol
untuk fine motor skill-nya. Sudah bisa belum ya? Ini selama saya apa ya mengampu orang tua ini belum ada yang berhasil ya menyentil tutup botol. Belum ada yang berhasil. Masih masih apa ya? Masih kesulitan ya. Ya paling tinggi nilainya 85 lah ya. 85 paling tinggi. 85 ke 90 ya. Belum ada yang sampai bisa. Oke. Selanjutnya untuk ruang leisure time, ajari anak untuk perang bantal ya, perang bantal. Ini untuk stimulasi sensori proprioseptifnya ya. Stimulasi sensori proprioseptif, perang bantal ya. Selanjutnya untuk produktivitasnya eh, nanti Bunda bisa mengajarkan menanam tanaman. Jadi mulai kayak eh, mengambil sekop gitu ya, terus menyekop tanah, memasukkan tanah ke dalam apa namanya ember atau ke dalam pot, terus dikasih eh, bunga atau dikasih tanaman, terus ditutup lagi. Nah itu prosesnya itu banyak aktivitas atau banyak yang dilatihkan ke anak, entah itu taktilnya, proprioseptifnya, mematangkan proprioseptifnya, taktilnya, vestibularnya, gitu ya. Jadi banyak untuk karena ini udah masuk ke fungsional ya, bukan lagi enabling terapi gitu ya, tetapi sudah masuk ke aktivitas fungsional gitu ya. Selanjutnya untuk ruang keimanan sama dengan anak-anak yang di usia di bawah 6 tahun ya. Atau misalkan Bunda ingin lebih apa namanya baik lagi, boleh ditambah lagi ya. Cuman sesuaikan dengan kemampuan si anak juga gitu ya. Gitu. Kalau mungkin sekitar eh, sedikit-sedikit gak apa-apa, yang penting rutin ya, rutin. Selanjutnya mengenalkan angka dengan gerakan, baik itu eh, dari auditori dan visual juga. Jadi untuk ruang kognitifnya untuk anak ini di atas 7 tahun itu udah mulai diajarkan ya Bun, angka-angka ya. Dengan gerakan satu 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 seperti apa? Mungkin dengan gerakan yang dilakukan orang tuanya ya, seperti satu atau isyarat gitu ya, satu, duanya menggunakan angka tangan dua gitu ya, kayak bebek gitu, angka dua, angka tiga. Selain isyarat juga diberikan contoh untuk gambarnya gitu ya, angkanya namanya dari stimulasi visual gitu ya. Melihat ini angka dua seperti apa gerakannya, kayak bebek gitu ya, bebeknya kayak apa gitu ya kan, gerakan dilakukan bundanya sendiri, nah kayak gini angka dua gitu ya Bun. Terus auditori ya, auditori juga bisa angka satu, angka dua, jadi ada lagu-lagu sedikit gitu ya di situ, lagu-lagu sedikit. Nah, selanjutnya untuk kemandirian, silahkan nanti dicekkan bisa belum ya melepas pakaian sendiri gitu ya. Mungkin kalau celana mudah, tinggal prosot gitu aja sudah gitu ya. Tetapi kalau pakaian atas mungkin agak sedikit kesulitan. Nah itu dia sudah bisa belum ya mengkoordinasikan antara tangan kanan dan tangan kiri, ataupun berhubungan dengan kepalanya, mungkin kepalanya harus menunduk dulu atau kepalanya harus dangak gitu ya, menengadah gitu ya, atau harus miring kanan miring kiri. Nah itu disesuaikan dengan apa namanya gerakan dari tangan itu. Anak sudah bisa mengatur belum ya gerakan tubuhnya untuk biar selesai, atau tujuan dari gerakan itu tercapai, yaitu lepas apa namanya pakaiannya gitu ya. Jadi hubungan antara
organ satu atau anggota gerak satu dengan yang lainnya. Namanya body space, ya, body space integration. Selanjutnya, menyebutkan mainan yang dia suka, minimal 7. Ini hampir sama ya untuk ruang verbalnya dengan anak-anak yang di bawah 6 tahun. Ya. Yang dinilai adalah kualitas ya, kualitas dari pengucapannya atau pronunciation-nya. Misalkan dia suka apa tadi ya? Mobil gitu ya, misalkan mobil, mobil, bil, bil, gitu ya. Mobil, meskipun anak masih mohi gitu ya mungkin ya. Nah, nggak apa-apa. Yes, lagi. Mo. Nah, tapi misalkan anak itu terlalu ditekan, dia pun terkadang juga stres juga. Dia menghindar ya, biasanya menghindar. Atau dia pergi, atau dia memalingkan muka gitu. Karena dia merasa nggak bisa gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, dipeluk gitu ya. Pintar kok ya, anak siapa adik pintar kok ya, nanti bisa insya Allah ya gitu. Nah, jadi ditumbuhkan optimisme sambil terus dilatih untuk oral motornya juga dilatih karena itu pendukungnya ya. Terus apa namanya masas mulutnya dirutinkan, oral motornya dan exercise untuk oral motornya juga seperti yang sudah saya jelaskan di awal gitu ya. Nah itu dilakukan rutin. Tuh. Oke, ini saya apa namanya? Saya share untuk video-videonya ya. Saya bukakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oh, untuk videonya, nanti untuk videonya saya jelaskan di apa namanya? Saya jelaskan di itu ya, Bun. Kalau ini kan. Oh iya ini. Oh ini saya jawab pertanyaan dulu ya. Dari Bunda Diana, mencari mainan dalam beras. Mainannya sebaiknya apa, Bu? Yang kecil-kecil, Bun. Yang kecil-kecil. Kalau mainan nggak ada ya koin nggak apa-apa. Koin dalam beras. Yang penting kecil modalnya jadi bisa dikubur di dalam beras itu sehingga anak bisa mencari mainan. Nah, terus bermain ayunan apakah sambil memindah bola? Main ayunan kalau dia sudah mulai bisa menyesuaikan antara mainan dengan apa namanya mainan antara diri dengan ayunan boleh sambil diimbangi dengan memindah bola. Tetapi kalau dia masih butuh banyak penyesuaian, ya sebaiknya eh, nggak usah pakai bola dulu nggak. Sebentar ini saya apa namanya? Ya, saya kelihatan belum? Спасибо. Kelihatan belum ya? Sudah Берем. ya, oke. И бам! Осталось два. Nah, Вся работа осуществляется на средней линии тела двумя нашими коленями. nah, jadi yang ditekankan di sini adalah anak itu
koordinasi antara kedua kakinya ya. Kedua kakinya coba dia kan mulai menggunakan indera perabanya untuk mengambil bola ya kan. Terus dia menjepit ya, menjepit si bola ini artinya terbentuk koordinasi antara kedua kaki ya. Terus membawa Вместе с ним мы membawa стимулируем eh, мышцы apa ini плацентарной связи membawanya двумя ke ручками. membawanya ke atas gitu ya, membawanya sampai ini kan membutuhkan gerakan yang lebih smooth ya, yang lebih apa ya, terkoordinir dengan baik tentunya, koordinasi antara keempat anggota gerak dengan kedua kedua tangannya juga. Nah, dia bisa nggak ya membawa di garis tengah tubuhnya ini ya, karena terkadang anak-anak itu masih kesulitan menaruh barang-barang di garis tengah tubuh itu sampai dia bahkan membawanya sampai ke atas seperti ini. Masih ada Берем yang двумя ручками, kesulitan. нужно мячик Nah, подбирать у ножек. jadi ini keterampilan ini seharusnya sudah bisa membawa barang di tengah ini loh kan. Bunda pernah melihat ya anak bayi membawa mainan ditaruh di atas, maksudnya ditaruh di depan dia gitu ya, sambil tiduran sambil mainkan apa gitu ya kan ada. Nah itu suatu keterampilan ya, dan ini harus bisa. Nah kadang anak itu kesulitan membawa barang di garis tengah tubuh dia. Nah itu kalau kesulitan ya dia tentu akan eh, perkembangannya akan terganggu juga. Seperti itu. Dan nanti bisa ya dilakukan ya. Ищем, 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 ищем. Две ручки сразу забирают. Хорошо. Еще 3 мячика. Не Nah nanti спешим. gini, Bunda juga ini bolanya ini nggak usah dibiarkan begini nanti ke mana-mana. Ditaruh di atau sedikit nggak apa-apa. Paling 3 atau 4 bola sudah cukup gitu ya. Ditaruhnya mungkin dikasih wadah ya, wadah yang agak ceper gitu ya. Mungkin kayak kalau di sini tampah gitu juga bisa ya, tampah. Tampah tahu lah Bu. Tampah itu wadah yang buat kayak bagi gitu ya, bagi boleh bagi gitu. Biar nggak kemana-mana aja sih bolanya gitu ya. Не спешим. Мгм. Берем. И бам! Осталось 2. Oke, gitu ya Bun. Bisa dipahami ya. Tuh yang contohnya. Oke, ini saya jawab dulu. Bunda yang masas mulut sampai sekarang anak saya terus berusaha menolak dan menangis. Ketika dia menangis, masasnya tetap diteruskan sampai selesai atau bagaimana Bun? Nah, sebaiknya kita kasih batas gitu ya Bun. Misalkan contohnya, kan saya biasa memberikan hitungan sampai 10 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu Bunda bisa mengurangi. Separuhnya nggak apa-apa. Yang biasanya dikasih 10, Bunda bisa mengurangi jadi 5 aja cukup ya. Dimasak 5 kali sampai selesai ya. Anak nangis gimana Bun? Ya karena setiap juga nangis terus gitu. Jadi memang itu nanti seiring dengan mudah-mudahan ya, kita berharap ya, membaiknya sensori, bisa juga karena sensitivitas gitu ya, sensitivitas dia tidak mau dipegang bagian area sininya, rahangnya, mulutnya, padahal dia karena terkadang rahang itu juga belum kuat pun. Belum kuat kenapa? Karena ototnya nggak kuat ya. Ototnya nggak kuat akan mengakibatkan sensitivitas pada pada area sekitaran mulutnya. Nah, ketika sensitif itu kita sentuh dia nggak suka gitu. Nah, berarti kan itu harus apa ya? Kita berikan stimulasi terus gitu ya. Nangis sebentar nggak apa-apa, asal tidak membahayakan anak ya. Maksudnya di situ ada mungkin ada barang-barang yang membahayakan kalau dia gulung-gulung kena barang itu terus sakit atau berdarah. Nah, itu sebaiknya dihindarkan dulu. Tapi nggak apa-apa ya, sebentar aja paling 10 menit atau bahkan kurang dari itu sudah selesai kok ya. Gitu. Ya Bun. Nah itu yang dari ini tugas yang memasukkan bola ke dalam
Tuh, sekarang kita coba lagi ya untuk yang lain. Bentar, bentar. Nah, ini kalau yang ini ayunan. Sudah kelihatan belum, Bun? Sudah ya? Udah kelihatan ya. Nah, ini poinnya ya. Nah, poinnya itu nah, anak dikatakan bisa berayun atau memainkan ayunan itu ketika dia bisa ini loh Bun, menjejakkan menjejakkan kakinya ke tanah. Itu artinya dia bisa bermain gitu ya. Tapi kalau cuman sekedar eh, kita yang dorong, dia cuma gitu aja. Nah, berarti dia belum bisa bermain. Nah, kalau sudah taraf dia bisa enjoy, nah itu bisa diajari untuk ayo kakinya didorong gitu ya. Kakinya didorong kan. Gitu. Nah, jadi kakinya itu untuk daya dorong ya. Ya gitu. Itu namanya sudah bisa dikatakan mandiri. Ya Bun? Oke, mungkin itu dulu ya Bun. Nanti yang lainnya bisa saya share insya Allah. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup ya. Oke, karena waktu ya, insya Allah saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan motivasi bagi para bunda sekalian untuk mendampingi, melatih anak-anaknya supaya memberikan manfaat gitu ya, manfaat terus masa depan mereka jadi lebih baik gitu ya, insya Allah. Kontribusi kita sangat dinantikan, sangat berharga banget ya untuk mereka ya, anak-anak kita ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada dalam saya menyampaikan banyak salah kata, salah sikap gitu ya. Oke, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.